Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gerardo Kendall Sirianto dari Departemen Ilmu Komputer IPB University Bogor. Saya perwakilan dari tim peneliti bersama Bapak Ahmad Rida yang akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Literasi, Permainan Edukasi Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa Berbasis Android. Yang pertama, pendahuluan. Sebagai mahasiswa, kegiatan menulis tidak dapat dihindari, baik dalam membuat tugas, makalah, dan tugas akhir. Dalam menulis, juga ada pedoman yang harus diikuti untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Namun kenyataannya, masih banyak kesalahan dalam penerapannya. Menurut Rui Caksono dan Amelia, pada tahun 2018, kesalahan pada tulisan mahasiswa masih sering tidak sesuai dengan pedoman penulisan, seperti pada penggunaan huruf, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata. Mahasiswa pun masih harus berlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisan agar sesuai dengan aturan penulisan yang ada. Salah satu sarana berlatih yang bisa digunakan adalah permainan. Menurut Afrianto dan Furkon pada tahun 2018, permainan bisa digunakan sebagai sarana edukasi yang interaktif. Menurut Pan et al. Pada tahun 2021 pun, pembelajaran eksplisit yang dihadirkan dalam permainan bisa meningkatkan kemampuan bermain dalam berbahasa. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan literasi sebagai sarana permainan edukasi penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan penulisan. Selanjutnya metode. Penelitian ini menggunakan metode Game Development Life Cycle atau GDLC, sampai pada tahap pengujian dengan satu iterasi. Metode dimulai dari tahap inisiasi, lalu ke preproduksi, produksi, dan berakhir ke tahap pengujian. GDLC dipakai untuk memastikan pengembangan permainan dilakukan dengan standar kualitas yang baik menurut Ramadan dan Wijani pada tahun 2013. Selanjutnya, ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, tahap inisiasi. Tahap inisiasi dimulai dengan studi literatur kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari penelitian Leksono dan Rujak-Sono dan Amelia. Pada tahap ini, 3 kesalahan dipilih untuk dimasukkan ke konsep permainan, yaitu penulisan kata, pemakaian huruf kapital, dan penggunaan tanda baca. Setelah itu, konsep dan deskripsi singkat literasi dibuat, yaitu mencari kesalahan pada artikel yang disediakan dengan waktu yang terbatas. Semakin banyak kesalahan yang ditemukan, maka pemain akan mendapat poin yang lebih besar. Setelah tahap inisiasi, lanjut ke tahap praproduksi. Di tahap praproduksi, prototipe aplikasi permainan dibuat berdasarkan konsep dan deskripsi singkat yang dibuat sebelumnya. Interaksi dalam permainan juga didesain sederhana dengan menggunakan layar sentuh di handphone Android masing-masing. Pemain dapat memilih kesalahan pada kata dengan sentuhan dan navigasi artikel dengan melakukan dragging pada layar. Setelah prototipe aplikasi literasi telah selesai, lanjut ke tahap produksi. Di sini prototipe diintegrasikan dengan aset permainan dan source code algoritma permainan agar terbentuk menjadi fitur antarmuka pengguna. Integrasi menggunakan game engine Unity dengan bahasa C#. Terdapat beberapa fitur lagi yang diintegrasikan. Pertama, mode permainan, yaitu halaman permainan yang mencakup navigasi artikel dan pemilihan artikel. Tampilan jumlah kesalahan yang harus dicari sesuai dengan tingkat kesulitan yang dipilih juga ditampilkan, dan juga waktu hitung mundur dari permainan. Selanjutnya, fitur pemilihan kata, di mana jika pemain menyentuh kesalahan pada kata, akan muncul notifikasi koreksi dari kata beserta jenis kesalahannya sebagai yang digambar berikut. Setelah itu, selanjutnya ada fitur pemunculan kesalahan yang membangkitkan kesalahan pada kata di dalam artikel secara acak. Kesalahan yang dimunculkan sesuai pada jenis kesalahan yang ditentukan di konsep permainan, yaitu penulisan kata, pemakaian huruf kapital, dan penggunaan tanda baca. Fitur yang diintegrasikan terakhir adalah fitur review, di mana pemain bisa melihat semua kesalahan yang ada pada artikel. Pemain bisa meninjau ulang kesalahan apa yang terlewat olehnya sebagai bahan latihan.
Kata-kata yang memiliki kesalahan akan ditandai dengan warna hijau, dan jika disentuh, akan mengeluarkan notifikasi koreksi kesalahan seperti pada fitur pemilihan kata. Tahap yang terakhir adalah tahap pengujian. Tahap pengujian dijalankan untuk menguji semua fitur dari literasi. Pengujian dilakukan secara internal oleh pengembang. Alur pengujian dimulai dari membuka aplikasi permainan, memulai permainan, membuka review kesalahan, dan kembali ke tampilan. Hasil dari tahap pengujian adalah semua fitur yang diuji telah dinyatakan berhasil melewati pengujian. Setelah pengembangan literasi selesai, maka dilanjut kesimpulan untuk penelitian ini. Penelitian ini telah mengembangkan aplikasi permainan literasi untuk menguji pengenalan kesalahan penulisan kata, kapitalisasi, dan penggunaan tanda baca pada artikel. Pengguna diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ketentuan penulisan dan terhindar dari jenis-jenis kesalahan tersebut ketika menulis. Untuk pengembangan ke depannya, diharapkan bisa berlanjut mengikuti metode GDLC ke tahap beta. Mengikuti metode ke GDLC ke tahap beta, yaitu dengan melibatkan penguji eksternal. Selain itu, mekanik permainan juga bisa dikembangkan, seperti penambahan variasi kesalahan berbahasa, pilihan level, dan menyediakan jalan cerita untuk meningkatkan kualitas literasi. Sekian presentasi dari penelitian kami, yaitu literasi. Untuk kekurangan dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.